Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Eh, Hari ini pada sesi 2 pelajaran mata pelajaran prakarya, kita akan membahas tentang kotak. Tujuannya, ingat, tujuan akhir adalah kalian harus bisa membuat sebuah kemasan yang dibuat dalam Corel Draw. Oke, kita masuki pertemuan kedua ini, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, sebelum mengerjakan atau menggambar pada Corel, langkah pertama yaitu merubah ukuran kertas. Merubah ukuran kertas ada pada toolbox pixel yang ini, yang toolbox pixel ini. Kenapa? Karena kalau memilih icon yang lain, ini ukuran kertas tidak akan muncul. Sedangkan untuk memilih ukuran kertas ada pada pixel. Nah, ini menunya di property bar. Ini adalah ukuran kertas, Bapak pilih legal. Kemudian ini adalah posisi landscape. Kemudian ini adalah satuan. Satuannya Bapak pilih cm. Defaultnya adalah inci karena di Amerika ya. Satuan cm. Kemudian agar tampilannya full, kita gunakan zoom. Pilihannya yang ini ada zoom to page height. Klik supaya tampilannya penuh. Karena tampilan ada 3 menu tampilan yang utama. Yang ini yang pertama ini, ya, yang kedua ini page wide, terlalu besar, yang ketiga ini ngepas, ya. Oke, kita mulai dengan membuat contoh yang Bapak sudah bikin. Nah, seperti ini. Materi yang Bapak ajarkan sekarang akan membuat kotak. Semuanya ini bahan-bahannya dari kotak. Ya. Kita mulai di page 2. Ini kan untuk contohnya. Mulai dari gambar A, B, C, dan D. Atau kalian boleh untuk latihan kita menggunakan ini di sini di pinggirnya saja, nggak apa-apa. Supaya kelihatan contoh yang utama. Oke. Yang A. Di ikon toolnya adalah rectangle. Nah, ini tekan agak lama. Pilihnya yang rectangle atau F6. Jadi membuat kotak bisa dengan menekan F6 atau mengklik ikan rectangle. Caranya langsung aja di drag. Ini gambar A dulu. Apabila ingin kalian drag, ingat di sebelah kiri atas itu ada X dan Y, itu adalah ukurannya. Kalau kita sembarang, ukurannya langsung drag aja gini. Nah, ukurannya bisa dirubah. Yang ini ukurannya. Ini adalah kiri dari kanan. Misalkan saya ingin ngepas ukurannya. Misalkan 7. Ya. 7 kali 12. Tinggal akhiri dengan enter. Nah, ini 7 kali 12. Tapi kalau sembarang langsung aja drag gini. Oke, kita hapus. Nah, ini adalah membuat kotak A. Ya. Sudah untuk membuat kotak A. Kita hapus lagi. Yang B. Nah, yang B adalah bujur sangkar. Kalau bujur sangkar, klik ini juga. Nah, supaya sisinya sama, kalau sifat bujur sangkar adalah sama sisi. Tahan Ctrl. Nah, ini akan sama, perhatikan itu. 8, sekian, 9, sekian. Tapi kalau Bapak lepas, ya, kalau lepas tidak akan sama tuh. Tapi kalau Bapak tekan Ctrl, dia akan sama ukurannya. Jadi, untuk membuat gambar B, menahan Ctrl. Kenapa? Agar sama sisi. Bujur sangkar itu menahan sisi. Bujur sangkar itu sifatnya sama sisi. Lepaskan. Nah, untuk mewarnai, nah, istimewanya dalam objek tertutup ini, objek tertutup bisa diberi warna 2. Artinya bagian lain luar, bagian dalam. Nah, sebelum mewarnai, Bapak akan rubah dulu ketebalan lainnya. Cara mengubah ketebalan, jangan lupa seleksi dulu objeknya pakai Pix Tool. Ya. Kemudian ini untuk merubah ketebalan. Ini 0,2 mm. Bapak tambah sekarang misalkan jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk mewarnai garis, ya, arahkan ke warna, klik tombol mouse sebelah kanan. Nah, itu untuk mewarnai guys. Untuk mewarnai garis. Untuk mewarnai bagian dalam atau fill, tadi bagian luar lain, bagian dalam fill, arahkan ke warna, klik tombol mouse sebelah kiri. Nah, itu untuk pewarnaan. Jadi istimewanya objek tertutup bisa diberi warna 2 warna. Line, dan fill bagian dalam. Oke. Ini udah gambar B sudah. Nah, gambar C bisa dibuat ya dengan cara yang tadi bujur sangkar kita kopikan untuk mengcopy agar tidak membuat lagi, atau ini kecilkan dulu ini untuk memperkecil, drag ini ya.
Kita kopikan, drag, jangan dilepas. Kalau dilepas itu memindahkan. Jadi untuk mengcopy, drag, jangan dilepas. Ya, tambah mouse sebelah kirinya, klik kanan. Klik kanan, barulah dilepas tombol mouse sebelah kiri. Nah, untuk membuat C ada dua cara. Cara yang pertama, diklik dulu objeknya. Ini kan fungsinya untuk memperbesar, memperkecil ya. Kalau X untuk memindahkan. Nah, kalau Bapak klik sekali, ini untuk memutar. Nah, ini untuk memutarnya. Nah, perhatikan ini, yang ini. Perhatikan yang ini. Nah, kita cari itu sekitar 45 derajat. Kita gerak kiri 45. Nah, untuk mencari 45 derajat agak kesulitan ya. Ya. Kecuali diketik di sini 45, akhiri dengan enter. Atau secara manual tahan Ctrl. Karena kalau menahan Ctrl ini pergerakannya 15 derajat. Nah, ini 15, 30, 45. Lepaskan jangan Ctrl dulu, tapi mouse-nya dulu. Mouse lepaskan, baru Ctrl. Nah, ini untuk gambar yang C. Untuk gambar yang D, kopikan lagi. Nah, ini hanya menarik ininya saja. Klik dulu objeknya yang ini. Tuh, yang D. Kemudian yang E, kita bisa ngopi dari sini. Klik kanan. Nah, ini kecilkan ininya, rampingkan. Tuh, ya. Ini untuk yang E. Ya, kita udah punya stok gambar. Pindahkan ke sini yang sudah jadi. Kemudian ini Bapak rubah jadi sekarang warnanya merah. Oke. Kemudian yang E sudah. Yang F tinggal mengubah ukuran. Ya. Ukurannya begini kan. Bisa diginikan. Tuh. Bisa diperpanjang. Oke. Yang G tinggal ini kita buat. Yang G berarti ukurannya begini. Ya. Ini agak panjang. Bisa diputar manual begini. Tahan Ctrl. Ya. Ya gitu, bisa begitu. Kemudian Bapak ulangi lagi. Bisa klik ini ya. Untuk memutar. Tahan Ctrl. Gerakan ke sini 1, 2, 3 ya. Lepaskan. Nah, untuk yang H. Kita nggak usah buat lagi. Nah dari sini. Kita ke H. Nah ini yang kita tarik. Nah tarik ke sini. Nah agar ukurannya sama. Tahan Ctrl. Kalau ini kan ukurannya berbeda. Kalau tahan Ctrl itu kan ukurannya akan sama. Tahan. Jangan dilepas mouse-nya. Tahan dulu Ctrl-nya, jangan dilepas, termasuk klik mouse sebelah kirinya jangan dilepas. Klik kanan dulu, baru lepaskan mouse, baru lepaskan Ctrl. Jangan terbalik nak ya. Ini yang G dan H sudah. Bapak hapus aja supaya tidak memenuhi dari area penggambarnya. Sekarang yang I, ini jajaran genjang. I dan J itu hampir sama. Kita kopikan dari sini, bahannya adalah sama, bujur sangkar. Supaya mudah ini pakai abu-abu Bapak ya. Oke, yang mudah ini. Nah, kalau ini kan untuk memperbesar, memperkecil ya. Sedangkan ini untuk apa? Untuk memutar. Untuk memperbesar, memperkecil. Ini untuk memutar. Nah, ini untuk memutar. Tapi yang ini, nah ini fungsinya. Ya, jadi tarik ininya. Bisa ditarik yang ini. Sama saja. Tinggal arahnya saja. Ya, lupa tadi Bapak belum menerangkan. Ctrl Z adalah membatalkan perintah yang terakhir dikerjakan. Ya. Jadi yang I, nah, klik dulu ininya, kemudian geserkan ke sebelah kiri, tahan Ctrl. Ya, lepaskan. Nah, yang J, copy dari sini saja. Nah. Ya, kita J dari sini saja, ini kecilkan dulu, terlalu gede, menghabiskan tempat. Nah, ke sini, ya. Kemudian cuma diatur ininya saja. Tuh, gitu, ya. Yang E kita ambil gambar dari yang B ini. Kita kopikan, kita ganti abu-abu. Nah, yang G, nah kalian untuk merubah pinggirnya supaya melengkung gunakan Shape Tool. Gunakan Shape Tool, tarik ininya. Tuh. Boleh ditarik ininya, boleh secara manual ini. Misalkan 5. Nah, jadi begitu 5. Misalkan ininya 1. Enter. Di mana saja ini 4 sudut ini. Tuh yang K. Kemudian yang L. Kalau yang L, saya hapus, Bapak hapus, balik lagi dari sini. Ya, klik kanan, kita ganti sama abu-abu. Yang L, kita pakai Shape Tool. Nah, perhatikan ini yang L. Ini lengkungannya gini. Nah, ya. Nah, ininya tambah. Ininya misalkan 2, enter. Nah, jadi seperti itu. 1, enter. Nah, gitu. Nah, kalau yang sebelah sininya, ini dia lurus. Kalau ini agak melengkung. Kalau ini melengkung juga. Kenapa melengkung? Karena ininya 1. Kalau kembalikan saya ke 0, dia akan kotak lagi. Jadi dari sinilah kita di property bar, tapi harus menggunakan Shape Tool dan disorot objeknya. Ya, dasar objeknya pakai Shape Tool, nah bisa dirubah ini. Oke. Yang L dan M juga sama.
Nah, sekarang yang O. O perbedaannya gini nah. Yang O biasa pakai septo. Nah, di sini ada kunci. Nah, di sini ada kunci. Nah, apabila kunci ini Bapak klik dibuka, fungsi dari setiap sudut itu berbeda. Kalau kuncinya tertutup, merubah satu sudut, berubah semua. Contoh satu ini. Nah, ini rubah semua. Tapi kalau kuncinya Bapak buka, ya. Nah, ini buka diklik. Nah, misalkan ini saya Bapak rubah menjadi yang ini sudut bawah, berarti ini 2. Enter. Jadi yang berubah ini saja, sudut ini saja. Yang sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas tinggal di sini, ini 2. Enter. Nah, tapi kalau kuncinya ditutup, ini ya keseluruhan sudut adalah sama. Ya. Nah, berarti Bapak sudah menerangkan sampai dari A sampai dengan O. Nah, sekarang kita latihan. Nah, nanti latihan ini dibuat tugas langkah-langkah pengerjaannya. Bapak nanti tugasnya bagaimana cara membuat ini, kemudian ini dan ini. Oke, Bapak langkah-langkahnya sekarang jelaskan, nanti kalian harus dibuatkan tugas. Jangan lupa tugas harus dibuatkan. Karena itu adalah nilai prakteknya. Di masa pandemi ini tugas mengumpulkan tugas ada nilai praktik. Nah, dan jangan lupa kalau terlambat mengumpulkan tugas berarti tidak bisa diupload. Jadi kalian harus mengupload sebelum masa berakhir tugas. Oke, kembali lagi ke pelajaran praktek ini. Untuk menggambar gambar P, kita gunakan bujur sangkar. Ya, ini bujur sangkar. Kenapa bujur sangkar harus menekan Ctrl? Agar sisinya sama. Ya, dan gitu. Nah, karena bujur sangkar mempunyai 4 sisi, ya, sedangkan ini adalah segitiga, kita harus menghapus satu sudut. Nah, untuk menghapus sudut ini diperlukan perintah, namanya Ctrl key. Ctrl key, sedangkan Ctrl key adalah perintah mengubah objek tertutup menjadi kurva. Nah, perhatikan ini, Bapak Ctrl key cuma berkedip, ya, cuma berkedip saja, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Cuma ada perubahannya di septo. Apabila Bapak klik ini kemudian minus, itu menghapus sudut. Bapak ulangi dari awal. Buat dari kotak bujur sangkar, ya, pakai septo. Ya, jangan lupa Ctrl key. Ctrl key itu adalah mengubah objek tertutup menjadi sebuah kurva. Ctrl key, nah, perubahannya cuma gitu aja. Nah, boleh kalian mengklik ini sudutnya, kemudian minus itu sama saja menghapus. Ctrl Z atau mendouble klik sudut ini. Nah, node ini, double klik. Kalau bata Ctrl J. Ini Z. Nah, kalau bata Ctrl Z. Jadi untuk agar agar tampilan seperti huruf P berarti yang dihilangkan sudut kiri atas, double klik. Oke. Kemudian yang key bisa dari sini. Dari P. Tinggal ininya pakai septo, ingat pakai septo ya. Karena septo itu mengubah dasar sebuah objek. Ini drag aja ke sebelah kiri. Nah, agar lurus ini sejajar tahan Ctrl. Nah, seperti ini. Oke. Ini gambar key. Gambar R. Nah, untuk gambar R ini ada garis yang melengkung. Nah, kita gunakan septo. Nah, ini sebuah garis, ya. Apabila sebuah garis ingin melengkung, klik dulu garis tersebut. Jangan di double klik, diklik, ya. Nah, ini aktif nih. Kalau diklik, saya ulangi. Kalau tidak diklik, ini tidak aktif. Diklik garisnya, ada perintah mengubah garis menjadi kurva agar bisa melengkung. Nah, ini perintahnya. Convert to kurva. Apabila Bapak klik dengan menggunakan septo, jadi klik dulu ini, kemudian klik ini, convert to kurva. Nah, ini bisa ditarik. Nah, kalau ini tidak bisa, paling berubah wujudnya, maaf. Ini tidak bisa jadi berubah gini. Tuh. Ya. Nah, tapi kalau ini yang sudah melengkung ini bisa digeser-geser. Tuh. Ingin jadi lurus lagi, klik lagi ini, kemudian luruskan ini, convert to line. Oke. Ingat kalau garis ingin melengkung, klik ini, kemudian convert to kurva, tarik ke sini. Bagaimana kalau garis di double klik? Kalau garis di double klik, jadilah node. Node adalah titik, bisa dibeginikan. Node di double klik adalah menghilangkan titik. Oke. Nah, sekarang yang S. Yang S bahannya sama, seperti R. Ini luruskan dulu. Ini klik, kemudian convert to line. Nah, di sini klik dulu di luar, kemudian ini double klik. Double klik ada node,
Kemudian tarik. Tariknya kemana? Tentu saja ke atas. Karena kalau ke bawah seperti ini. Gitu. Ya. Nah sekarang yang terakhir. Nah. Yang terakhir adalah ini. Sama membuatnya bujur sangkar. Yang terakhir T. Cara membuatnya bujur sangkar. Drag. Ya. Oke saya perbesar. Nah, kalau ingin garisnya dipertebal, gunakan fix tool. Ini rubah. Pilihan yang mana? Misalkan pilih Bapak yang 2. Nah, ini agak tebal. Kemudian kalau ingin diwarnai, warna bagian dalam, arahkan ke warna bagian dalam itu fill namanya ya. Klik tombol mouse sebelah kiri. Kalau warna garis, klik tombol mouse sebelah kanan. Nah itu ya. Garis rasi dan seimbang, fillnya Bapak rubah menjadi warna kuning. Lainnya arahkan ke warna, klik warna biru. Klik kanan. Nah, agar seperti ini ya. Berarti ini harus dirubah dulu menjadi kurva agar bisa ditarik-tarik. Karena kalau tidak dirubah jadi kurva jadinya gini tuh. Nggak bisa. Cuma melengkung saja. Jadi dirubah dulu jadi kurva. Perintahnya apa? Ctrl key. Ctrl key adalah mengubah objek tertutup menjadi kurva. Nah mengubahnya pakai shape tool. Nah tinggal ini sudut ini pindahkan ke bawah. Tuh. Nah agar lurus tahan Ctrl nah waktu gini. Nah itu ya. Kemudian kita kopikan. Ya, ada 2 cara. Drag di copy, ya, klik kanan. Nah, untuk membalikan ini ada mirror. Nah, cara pertama itu. Cara kedua, kita copy, klik dari sini, tahan Ctrl, tarik ini. Kenapa tahan Ctrl? Agar ukurannya sama. Karena kalau tidak menahan Ctrl, Bapak, ini tidak menahan Ctrl. Ukurannya akan berbeda. Jadi tahan Ctrl, tahan, jangan lepas Ctrl-nya, klik kanan. Tinggal ini geser supaya lurus, tahan Ctrl. Nah, seperti itulah. Contoh gambar. Sudah berapa menit Bapak menerangkan dari mulai A sampai dengan T sudah Bapak laksanakan. Ini dasar membuat kemasan menggunakan Corel. Objeknya adalah objek tertutup. Sekali lagi nak, belajar dalam masa pandemi ini kalian harus aktif belajarnya. Dengan membuka di e-learning LMS alamatnya www kemudian seman21bandung.online. Kemudian kalian masukkan username password. Kemudian jangan lupa ada CAPTCHA. CAPTCHA adalah kode keamanan. Nah, terus jangan lupa tugas kalian harus dikerjakan. Dengan nonton film ini pada e-learning berarti kalian belajar sudah mengabsen 1 kali pertemuan. Jadi silakan kalian buka LMS. Kalau membuka LMS dan membuka video ini berarti kalian sudah sekali mengabsen pertemuan. Dan jangan lupa tugas dikumpulkan 1 minggu paling telat. Berarti kalau sekarang tanggal 15 kalian harus mengumpulkannya kurang lebih 5 hari. 5 hari kerja berarti tanggal 21 malam. Jangan lebih dari situ. Karena kalau lebih dari jadwal pengumpulan tugas kalian tidak akan bisa mengupload. Jangan lupa tugas dikerjakan. Sekian dulu dari Bapak. Pertemuan kali ini membuat kotak. Minggu depan kita akan latihan membuat objek lingkaran. Sehat selalu anak-anak. Jangan lupa tidur yang cukup. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua.